Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih diberi umur yang panjang. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun judul ceramah yang ingin saya sampaikan yaitu adab membaca Al-Quran yang penting dipraktikkan. Al-Quran adalah kitab suci yang mempunyai banyak keistimewaan. Adab dalam membaca Al-Quran tidak boleh dikesampingkan. Umat Islam perlu mengingat-ingat sejumlah adab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran dalam mashaf tajwid terlengkap dan hafalan terbitan Darus Sunnah penerbit sebagai berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan diri dari keinginan hawa nafsu dan motivasi duniawi. Yang kedua, menutup aurat dan berpenampilan baik. Yang ketiga, menghadap kiblat yakni menghadapkan wajah dan tubuh ke arah kiblat sebagai bentuk penghormatan. Yang keempat, tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Yang kelima, dalam keadaan bersih dan suci dari najis, baik itu badan, pakaian maupun tempat membaca Al-Quran harus terbebas dari najis. Yang keenam, membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau bersiwak. Yang ketujuh, dengan duduk. Bila membaca Al-Quran dengan berdiri atau berbaring tetap mendapatkan pahala. Namun, hanya yang lebih utama adalah dengan duduk. Yang kedelapan, mengawali membaca dengan ta'awuz. Kesembilan, membaca basmalah pada awal setiap surah terkecuali surah At-Taubah. Yang kesepuluh, tenang, tumanina dan khusyuk. Yang kesebelas, menghayati dan merenungi makna Al-Quran, yaitu larangan, perintah, ibrah, janji, ancaman, dan lain-lain. 12. Merasakan diri seolah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, menghadirkan dalam hati akan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Yang ke-14, menghindari tertawa, menghindari gaduh, berbicara, makan, mengunyah, permen, dan sebagainya di sela-sela tilawah. Yang ke-15, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri atau melihat sesuatu yang bisa memalingkan hati dari mentadaburi kandungan Al-Quran. Yang ke-16, tidak bermain-main dengan tangan, menggoyang kepala atau berdendang saat tilawah. Yang ke-17, berusaha membaca dengan suara yang baik sesuai dengan kemampuan. Yang ke-18, memperhatikan tajwid dan mahrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Yang ke-19, memperhatikan wakaf atau tanda berhenti, washal atau tanda sambung, dan ibtida atau permulaan. Yang ke-20, melakukan sujud tilawah bila melewati ayat sajadah, baik ketika di dalam salat maupun di luar salat, kecuali seorang makmum maka ia wajib mengikuti imamnya. Karena itu, dia tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri sekiranya imam tidak melakukannya. Yang ke-21, menahan bacaan atau jangan sambil membaca ketika keluar angin, menguap, bersin, batuk, berdeham, sendawa, dan sebagainya. Yang ke-22, ketika melewati ayat rahmat, berhenti sejenak dan berdoa memohon kepada Allah. Ketika melewati ayat azab, maka berhenti sejenak dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-23, berhenti membaca ayat pada tempatnya guna menjawab salam, menjawab azan, menjawab orang yang bertanya, mendoakan orang yang bersin, dan sebagainya.
Yang ke-23, itulah tadi ceramah singkat yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.